Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita akan belajar mengenai menafsirkan dan membaca sajian data. Silakan ambil buku cetak kalian dulu ya. Silakan pause video ini sekarang. Jika sudah, kita akan lanjutkan kembali. Silakan buka buku cetaknya halaman 149. Yang pertama, kita akan mencoba menafsirkan dan membaca sajian data pada diagram batang. Silakan perhatikan data pada tabel berikut, yaitu kelas 1 sampai kelas 6 dan banyaknya koran bekas yang dikumpulkan oleh SD cerdas. Dari data tabel yang tadi sudah diberikan dapat disajikan dalam diagram batang seperti gambar berikut. Nah, kita dapat melihat pada diagram batang tersebut yaitu pengumpulan koran bekas SD cerdas. Bagian mendatar yaitu mewakili kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bagian vertikal atau tegak menunjukkan banyaknya koran bekas atau nilainya dengan rentang 5, 20 ke 25, 25 ke 30 itu adalah rentangnya 5. Nah, sekarang kita akan mencoba menafsirkan atau membaca data pada diagram batang tersebut. Mari kita kerjakan nomor 1 sampai 10 secara bersama. Kelas 4 dapat mengumpulkan koran bekas sebanyak, berarti kita perhatikan bagian yang mendatar yaitu kelas 4. Kita perhatikan batangnya kelas 4. Kita tarik dan sampai di mana batang tersebut kita tarik yaitu mendatar atau ke kiri yaitu 40. Berarti kelas 4 dapat mengumpulkan koran sebanyak 40. Sekarang kelas 5. Kelas 5 dapat mengumpulkan koran bekas sebanyak kelas 5. Berarti kita lihat batangnya tersebut berhenti di sini. Berarti kita perhatikan tarik. Oh, datanya ada di 20. Berarti kelas 5 sebanyak 20. Kelas 6. Kelas 6 dapat mengumpulkan koran sebanyak, apakah kamu dapat bisa mengerjakannya sendiri? Ya, silakan isi sendiri ya. Sekarang nomor 4. Jumlah seluruh koran yang terkumpul sebanyak. Nah, kita perhatikan yaitu bagian kelasnya masing-masing. Kelas 1 yaitu batangnya berhenti di 25. Berarti 25, kemudian kelas 2 batangnya berhenti di titik 30. Berarti kelas 2 30, kelas 3 40, kelas 4 40, kelas 5 20, kelas 6. Ya. Jika kalian jumlahkan, hasilnya adalah berarti 20 tambah 25 tambah 30 tambah 35 tambah 40 dan tambah 40. Nanti hasilnya adalah 190 lembar. Nah, jika kalau misalnya batang ini kalian satukan, nah itu datanya nanti menunjukkan di data 190. Kita perhatikan yang sekarang nomor 5. Jumlah koran yang terkumpul dari kelas 1 dan kelas 2 sebanyak, kita perhatikan berarti masing-masing yaitu yang ditanyakan kelas 1 dan kelas 2. Kelas 1-nya dulu. Kelas 1-nya itu ada 25, kelas 2-nya ada titiknya ya 30. Berarti karena ditanyakan jumlah 25 tambah 30 yaitu ya 55. Sekarang nomor 6. Jumlah koran yang terkumpul dari kelas 4 dan kelas 5. Berarti kalian perhatikan masing-masing data di kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4-nya ya, kelas 5-nya ya, silahkan isi sendiri ya. Sekarang nomor 7. Selisih koran yang dikumpulkan oleh kelas 2 dan 3 sebanyak, kelas 2-nya adalah 30, kelas 3-nya adalah 40. Kalau selisih berarti kita kurangkan.
bukan 30 kurang 40 tapi 40 kurang 30, data tertinggi kurang terendah, yaitu 40 kurang 30 ya 10. Cara yang lain, kalau misalnya kalian lihat pada diagram batang, kalian dapat menemukan selisihnya dengan melihat gambarnya, yaitu selisih pada gambar diagram batangnya tersebut. Seperti tadi nomor 7 yang ditanyakan adalah nomor kelas 2 dan kelas 3. Antara kelas 2 dan kelas 3 selisihnya adalah berapa, gitu ya. Selisihnya berarti yaitu jarak ini. Jarak antara yang tertingginya tadi dengan yang terendah ini merupakan selisih kalau pada diagram batang. Jadi kalau misalnya kalian tadi perhatikan pada data diagram batang ini rentangnya itu adalah 5. Berarti ini ada 2 masing-masing 5, berarti selisihnya adalah ya 10. 5 tambah 5 berarti 10 adalah selisih dari kelas 2 dan kelas 3 ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat sekilas dari diagram batang itu jarak antara diagram batang yang ditanyakan itu merupakan selisihnya. Jadi kalau misalnya nih pertanyaannya selisihnya kelas 5 dan kelas 6 adalah, berarti kalian perhatikan ini merupakan selisihnya ya. Jadi kalau misalnya ditanyakan lagi selisih antara kelas 2 dengan kelas 4 misalnya, berarti kalian perhatikan yang ini merupakan selisihnya 2 dan 4, sama seperti tadi 2 dan 3 ya. Semoga kalian dapat mengerti. Oke, lanjut lagi nomor 8, kelas yang paling banyak mengumpulkan koran bekas. Dalam diagram batang kalian perhatikan yang paling tinggi diagramnya atau batangnya ya. Yang paling tinggi yaitu kelas 3 dan kelas 4. Tidak apa-apa kalau ada 2 data yang tertinggi, berarti kalian tuliskan kelas 3 dan 4. Tapi kalau misalnya hanya salah satu yang tertinggi, misalnya ini gambarnya tidak seperti ini, berarti yang tertinggi hanya kelas 3. Tapi karena tertinggi data diagram batangnya itu menunjukkan tertinggi ada 2 data, ya tidak apa-apa ya. Sekarang nomor 9. Kelas yang paling sedikit mengumpulkan koran bekas adalah, berarti kalian perhatikan batangnya yang paling pendek. Paling pendeknya yaitu di kelas 5. Berarti yang terendahnya adalah paling sedikit mengumpulkan koran bekas adalah kelas 5. Urutan kelas sekarang terakhir ya, nomor terakhir nomor 10, yaitu urutan kelas dari yang paling sedikit mengumpulkan koran bekas adalah, berarti kalian perhatikan yang paling pendeknya dulu karena paling sedikit, yaitu kelas 5. Kemudian di atasnya kelas 5 kita lihat si batangnya itu yaitu kelas 1. Kemudian batang selanjutnya yang paling di atas yang kelas 1 adalah kelas 2. Selanjutnya adalah di atasnya apakah ini? Oh tidak, masih ada yang ini ya. Di atasnya yang kelas 2 ini yaitu yang ini, kelas 6. Selanjutnya kelas 3 dan kelas 4. Jadi kalau misalnya kelas 5, 1, 2, 6, 4 dan 3 boleh, atau 3 dan 4. Jadi karena mereka adalah merupakan kelas yang paling banyak mengumpulkan koran bekas. Sampai di sini Ibu harap kalian paham ya. Nah, dari data di atas tadi pada diagram batang tersebut kita dapat menafsirkan beberapa data, yaitu jumlah data keseluruhan, kemudian nilai terendah tertinggi, kemudian jumlah data pada nilai tertentu ya. Jadi secara umum penafsiran datanya yaitu jumlah data, nilai terendah dan tertinggi, jumlah data pada nilai tertentu. Jadi kalau misalnya tadi pada diagram batang ini jumlah datanya yaitu 190 lembar, kemudian data terendahnya yaitu kelas 3 dan kelas 4. Data tertingginya itu kelas 3 dan kelas 4, data terendahnya yaitu kelas 5.
Kalau misalnya ditanyakan jumlah data pada nilai tertentu, yaitu berarti masing-masingnya ya, kelas 1-nya berapa, kelas 2-nya berapa, dan seterusnya. Sekarang kita akan membaca atau menafsirkan data pada diagram gambar. Kita perhatikan diagram gambar pada gambar 413, yaitu diagram gambar nilai ulangan matematika kelas 5 SD Pintar. Digambarkan seperti ini. Ada bagian klasifikasi nilai sebelah kiri, yaitu nilai 5, nilai 6, nilai 7, nilai 8, nilai 9 ulangan matematika kelas 5. Nah, sebelah kanannya yaitu ada gambar yang dimana menunjukkan banyaknya siswa yang memperoleh nilai tersebut. Ya, jadi kalau misalnya pada tabel ini merupakan data nilainya, kemudian yang sebelah kanannya adalah merupakan frekuensinya, kira-kira seperti itu. Nah, pada gambar diagram gambar ini diketahui keterangannya itu satu gambar itu mewakili satu orang. Satu gambar itu mewakili satu orang. Berarti kalau misalnya kita perhatikan diagram gambarnya nilainya 5, berarti yang memperoleh nilainya 5 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar, berarti 5 siswa yang memperoleh nilai 5. Kalau misalnya nilainya yang memperoleh nilai 6, ada berapa siswa yang memperoleh nilai 6? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 siswa yang memperoleh nilai 6. Kalau misalnya Ibu Yola ganti satu gambar ini mewakili misalnya 2 orang. Contoh ya, misalnya satu gambarnya itu Bu Yola mewakili 2 orang. Berarti kalau misalnya tadi nilainya 5, yang memperoleh berapa siswa ya? Berarti kita hitung gambarnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa. Ada 5 gambar dikali 2 orang, karena satu gambar itu mewakili 2 orang, jadi 5 kali 2, yaitu hasilnya adalah 10. Jadi kalau misalnya nilainya yang 6, memperoleh nilai 6, ada berapa orang? Berarti kalian hitung tadi, ada gambarnya ada berapa? Ada 12 gambar, berarti siswa yang memperoleh nilai 6 adalah 12 kali 2, yaitu 24. Berarti siswa yang memperoleh nilai 6 jumlahnya adalah 24 orang. Itu misalnya kita ganti keterangan gambarnya. Nah, kita kembalikan lagi keterangan satu gambarnya itu mewakili satu orang ya. Pada data diagram gambar ini kita dapat melihat semakin ke kanan atau semakin banyak gambarnya, itu berarti jumlahnya yang paling tinggi atau siswa yang memperolehnya lebih banyak. Kalau misalnya gambarnya semakin sedikit atau lebih ke kiri, itu menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh nilai tersebut semakin sedikit. Jadi pada data diagram gambar ini kita dapat melihat nilai berapa yang paling banyak siswanya memperoleh nilai tersebut. Berarti kita lihat yang paling ujung sebelah kanan, dan paling banyak gambarnya yaitu nilai 7. Kita hitung berapa yang paling banyaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 siswa yang memperoleh nilai 7. Kalau misalnya kamu bandingkan di antara ini ada perbedaan 2 gambar ya. Berarti tadinya ini 12, berarti ini 14 orang yang merupakan nilai yang memperoleh nilai 7. Pada diagram gambar ini kamu juga dapat menentukan jumlah siswa seluruhnya, yaitu nilainya 5 berapa orang, nilainya 6 tadi berapa orang, 12 orang, nilai 7 berapa, nilai 8 berapa, dan nilai 9 berapa orang. Jadi kalau misalnya pada diagram ini kamu dapat mengetahui nilai terendah yang dimiliki oleh kelas 5 SD Pintar, yaitu nilai ulangan matematika terendahnya adalah 5, nilai tertingginya 9.
nilai terendahnya itu 5, ada berapa siswa? Ada 5 siswa. Nilai tertingginya berapa? 9. Ada berapa siswa yang memperoleh nilai 9? Ada 2. Kemudian nilai yang paling banyak siswa yang memperoleh nilai tersebut adalah nilai 7, yaitu ada berapa orang? 14 orang. Ya, Ibu harap kalian dapat mengerti untuk membaca diagram gambar yang kita bahas tadi. Diagram gambar itu mempunyai kelebihan, yaitu lebih menarik karena disajikan dalam bentuk gambar. Selanjutnya kelebihannya yaitu lebih mudah dalam menentukan banyaknya data. Jadi karena ada satu gambar itu mewakili berapa orang atau berapa banyak, jadi kita lebih mudah untuk menentukan banyaknya data. Kekurangannya juga ada, yaitu jika kalau misalnya satu gambar itu mewakili 10 orang. Jadi kalau misalnya kita mau gambar 5 orang, sulit untuk dalam bentuk gambar yang bulat. Jadi gambarnya hanya setengah. Jadi tidak efektif jika datanya tidak sesuai dengan perwakilan dari satu gambar pada diagram tersebut. Semoga kalian mengerti untuk penjelasan pada diagram gambar yang tadi kita bahas. Oh ya, diagram gambar itu juga disebut piktogram ya. Lupa tadi Bu ya. Oke, sekarang